Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putriansas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait alur pemeriksaan lengkap atau terfokus PMK nomor 15 dan RSC pemeriksaan. Nah, eh, alur pemeriksaan lengkap atau terfokus ini itu sebenarnya ada 3 tahap, yaitu persiapan pemeriksaan, pengujian pemeriksaan, dan pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Di mana pada persiapan pemeriksaan, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan akan melakukan penunjukan supervisor dan mengajukan permintaan audit plan atau program. Nah, supervisor ini nanti akan melakukan yang namanya profiling wajib pajak, di mana eh, wajib pajak ini profiling ini dapat dilakukan melalui data internal atau eksternal, koordinasi dengan account representatif, dan melakukan bedah profil terkait wajib pajak itu sendiri. Nah, setelah melakukan profiling wajib pajak ini, maka akan dilakukan yang namanya penyusunan audit plan atau program, di mana dalam penyusunannya itu berisikan terkait metode, teknik, dan prosedur yang merupakan fokus utama dari audit. Nah, di audit plan atau program ini juga akan ada yang namanya permintaan tenaga ahli, di mana dapat dilampirkan dalam lampiran 3A. Dan permintaan tenaga ahli ini membutuhkan yang namanya persetujuan Kepala UP2. Kepala UP2 itu nanti akan melakukan penunjukan tim pemeriksa atau yang biasanya terdiri dari ketua dan anggotanya. Nah, dan setelah dilakukan penunjukan, nanti akan ada dibuatlah yang namanya SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Nah, ketika surat perintah pemeriksaan ini telah diajukan, maka barulah yang dibuat input audit plan atau program. Nah, setelah itu supervisor dan kepala UP2 akan memberikan surat permintaan pemeriksaan dan terms of reference kepada wajib pajak. Nah, penyampaian surat permintaan pemeriksaan dan TOR ini menjadi awal mula dari pemeriksaan, dan biasanya penyampaian itu dapat melalui secara langsung, pos, ekspedisi, dan elektronik. Nah, ekspedisi ini dapat berupa kurir. Setelah itu, tim pemeriksa dapat mulai melakukan permintaan dokumen dan atau data elektronik. Biasanya melalui SP2DK atau surat permohonan permintaan penjelasan atas dokumen dan keterangan. Di mana ketika ini dari awal penyampaian surat permintaan pemeriksaan ini itu wajib pajak wajib memberikan yang namanya tanggapan. Dan hal ini juga berlaku ketika munculnya SP2DK. Nah, ketika wajib pajak tidak segera memberikan tanggapan, maka tim pemeriksa akan pertama memberikan peringatan terlebih dahulu, yaitu peringatan 1 dan 2. Namun ketika sampai saat itu juga permintaan dokumen atau data elektronik tetap tidak diberikan, maka akan dibuatkan yang namanya berita acara pemenuhan atau tidak. Jadi baik itu dipenuhi atau tidak, ditanggapi atau tidak, akan tetap dibuatkan yang namanya berita acara. Nah, setelah ada namanya berita acara, tim pemeriksa akan melakukan pertemuan dengan wajib pajak apabila dipenuhi, yaitu baik secara luring maupun daring. Setelah itu, tim pemeriksa dapat mengajukan permintaan ke pihak ketiga apabila ada data-data yang mengharuskan wajib fiskus atau tim pemeriksa itu untuk konfirmasi lain ke pihak ketiga. Nah, termasuk adanya indeks bukti ketidakpatuhan. Setelah itu, tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak yang juga akan dicantumkan dalam berita acara, pembahasan, atau klarifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, ketika tim pemeriksa juga menemukan indeks-indeks lain yang menunjukkan kepada adanya bukti ketidakpatuhan, maka ataupun hal-hal lain, tim pemeriksa dapat melakukan perubahan audit plan sesuai dengan kebutuhan dari tim pemeriksa.
Dan perubahan audit plan ini juga tim pemeriksa bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan maksimal 4 bulan dalam hal wajib pajak grup atau TP. Setelah itu, tim pemeriksa akan melanjutkan pemeriksaannya itu sesuai dengan kertas kerja pemeriksa. Nah, setelah itu akan dilakukan ketika kertas kerja pemeriksaan telah dilakukan dan ditemukan beberapa temuan, maka tim pemeriksa akan melakukan pembahasan temuan sementara dengan wajib pajak, di mana pembahasan temuan sementara ini paling lambat 1 bulan sebelum pengujian berakhir, juga sebagai penguatan uji bukti. Dan di sini juga ada dibentuklah berita acara pembahasan atau klarifikasi. Pada pembahasan ini, wajib pajak tuh dapat menyanggah beberapa hal dari temuan-temuan ini yang wajib pajak anggap benar. Setelah itu, tim pemeriksa akan melanjutkan pengisian kertas kerja pemeriksaannya yang yang tetap harus melalui quality assurance. Nah, setelah itu, ketika semua temuan-temuan tadi setelah dianggap selesai, maka tim pemeriksa dapat menerbitkan namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, di mana surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini wajib ditanggapi oleh wajib pajak maksimal 5 hari kerja sejak SPHP ini diterima. Nah, ketika telah diterima, maka 3 hari setelah itu, tim pemeriksa akan melakukan undangan PAHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Atau ketika wajib pajak tidak memberikan tanggapan setelah 5 hari kerja. Nah, munculnya undangan PAHP ini sebagai eh, langkah selanjutnya pada pembahasan dan pelaporan pemeriksaan, yaitu kurang lebih selama 30 hari kerja. Nah, pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, akan dimunculkan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, di mana tanggapan wajib pajak itu harus disertakan secara lengkap dan terperinci demi mengurangi kesalahan yang akan bermasalah bagi tim pemeriksa pajak di kemudian hari. Dalam berita acara ini dapat disertakan tanggapan-tanggapan dari wajib pajak, apakah wajib pajak mau menandatangani hasil berita acara ini atau hasil temuan ini ataupun tidak, itu juga harus disertakan. Nah, selanjutnya adalah permohonan quality assurance. Itu 3 hari kerja sejak PHP untuk memastikan bahwa pemeriksaan ini telah berjalan semestinya. Ketika quality assurance sudah menyetujui hasilnya, maka diterbitkanlah yang namanya laporan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa, di mana pada saat terbitnya laporan hasil pemeriksaan, maka akan dilakukan pengembalian dokumen-dokumen yang diminta di awal kepada wajib pajak sendiri. Nah, dalam hal ini, ketika wajib pajak laporan hasil pemeriksaan telah terbentuk dan wajib pajak tetap menolak, maka tim pemeriksa dapat menetap apabila hasilnya kurang bayar atau muncul surat SPD, hasil yang kurang bayar dan wajib pajak menolak, maka tim pemeriksa atau fiskus ini dapat menetapkan secara jabatan hasil dari pemeriksaan ini. Sekian dari saya terkait alur pemeriksaan lengkap atau terfokus menurut PMK nomor 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.